Selamat pagi Bapak dan Ibu, Om dan Tante, juga teman-teman pemuda remaja yang ada di rumah. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin cerita dulu waktu SMA. SMA saya termasuk sekolah yang kecil. Dia di angkatan saya hanya memiliki 2 kelas pada waktu itu. Di 2 kelas itu dibagi menjadi anak-anak IPA dan anak-anak IPS. Anak-anak IPS itu memiliki sebuah slogan yang menjadi favorit mereka. Slogan itu berbunyi serius tapi santai. Kemudian saya menanyakan hal ini kepada si Bapak Wali kelas. Saya tanya, Pak, kenapa kok judul slogannya begini? Artinya apa sih? Kemudian Bapak itu menjelaskan kepada saya, oh iya, slogan ini maksudnya biar menunjukkan bahwa anak-anak di kelas itu memiliki gaya belajar dan menyukai gaya belajar yang relatif santai, yang relatif bebas dan tidak mengekang. Jadi mereka bisa melakukan diskusi lebih mengalir, lebih natural, tapi ada sisi seriusnya. Sisi seriusnya itu ketika mereka tetap bertekad untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa secara baik dan benar, juga bertanggung jawab. Jadi nilainya, kualitas tugasnya nggak jelek lah gitu. Saya termanggut-manggut pada waktu itu ketika saya kuliah. Saya menemukan beberapa mahasiswa yang juga memiliki cara pandang yang sama seperti teman-teman saya di kelas IPS. Ya, mungkin mereka tidak secara eksplisit menyatakan, oh iya, serius tapi santai itu prinsip belajar saya. Enggak, cuman itu terlihat dari gaya belajar, gaya kerjanya mereka dan kehidupan mereka juga sebagai mahasiswa di kampus gitu. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, mari kita buka bacaan kita pada hari ini yang diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat ke-23 hingga 33. 1 Korintus 10 ayat 23 hingga 33 di bawah judul Israel sebagai suatu peringatan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan ada seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepada kamu, itu persembahan berhala, janganlah kamu memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ya, Bapak dan Ibu, sekilas mungkin kalau kita baca dari bacaan kita, kok nggak nyambung sama ilustrasi yang saya ceritakan di awal tadi. Itu sendiri merupakan sebuah kota Yunani yang terletak di antara Italia dan Asia pada waktu itu, dengan luas kurang lebih 5.990 meter. Kota ini menjadi salah satu kota yang penting karena dia terletak di lokasi strategis di jalur perdagangan darat pada masa itu. Jadi kota ini banyak
disinggahi oleh orang-orang baik dari wilayah barat maupun dari wilayah timur, banyak bertemu di situ. Nah, apa yang kaya akan ekspresi keagamaan, meskipun kota ini juga masih berada di bawah pengaruh budaya, hukum, dan kultur kerajaan Romawi pada masa itu, Kekaisaran Romawi pada masa itu. Karena itu juga lah, di kota-kota ini banyak ditemukan berbagai kuil dewa-dewa, berbagai patung, kuil buat berhala, juga sinagoge-sinagoge orang Yahudi. Kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 10 dari kitab 1 Korintus ini, kita juga menemukan topik-topik lain seperti larangan buat pergi ke kuil-kuil, larangan untuk menyembah dewa-dewi kepercayaan orang lain, dan hal ini dimaksudkan oleh Rasul Paulus agar umat Kristen pada masa itu selalu berhati-hati dengan penyembahan kepada berhala. Nah, juga perihal makanan menjadi sorotan, terutama makanan yang berasal dari pasar daging. Kenapa kok makanan dari pasar daging harus dicurigai juga, tanda kutip dicurigai? Pikir biasanya seperti itu ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, Rasul Paulus menyatakan adanya kecurigaan bahwa daging-daging itu mungkin berasal dari persembahan berhala yang diberikan di kuil-kuil kemudian dioper ke pasar daging, atau enggak daging itu dijual oleh para pendeta pagan. Nah, bagi masyarakat pada masa itu, hal ini menjadi masalah dan pertimbangan yang cukup serius. Paulus juga membahas terkait adanya kebebasan untuk memakan masakan yang tersedia bagi seseorang yang diundang dalam sebuah perjamuan atau makan malam bersama, mungkin oleh temannya atau oleh orang lain yang ia kenal atau baru kenal, yang mungkin memiliki ekspresi iman, ekspresi religius yang berbeda dari dirinya. Ketika ia ditawarkan untuk ikut makan dan undangan itu diterimanya, Paulus menyarankan orang jemaat Kristen di Korintus pada masa itu untuk tetap aja makan dan terima hidangan yang dihidangkan tanpa mempertanyakan lebih lanjut apa asal usul dari makanan yang tersedia itu. Hal ini dikarenakan jemaat Korintus pada masa itu cenderung bersifat logis dan rasional, sehingga mereka kurang lebih mempertanyakan hampir segala hal. Kendati demikian, Rasul Paulus juga mengingatkan untuk kepada jemaat yang ada di Korintus, ketika ia dikasih undangan, terus ia terima, namun ketika disodorkan makanannya dan ada seseorang yang berkata, jangan makan itu karena itu persembahan kepada berhala, maka jangan dimakan. Pada masa itu terlihat dengan jelas bahwa jemaat di Korintus memiliki kebebasan, dalam hal ini kebebasan untuk memilih apakah ia akan tetap makan atau tidak, atau ia tetap akan setia pada imannya, atau dia beralih kepada penyembahan berhala. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk bisa bebas bertanggung jawab, untuk bisa santai beradaptasi dengan lingkungan sekitar, tapi tetap serius dalam menjalankan imannya. Lantas Bapak dan Ibu sekalian, apa saja yang menjadi kebebasan yang diberikan Allah kepada kita selama masa pandemi ini? Kebebasan apa yang diberikan Allah kepada kita yang kita mungkin sudah melakukannya dengan baik, sudah melakukannya secara bertanggung jawab? Kebebasan apa juga yang belum kita lakukan dengan penuh tanggung jawab? Dan kebebasan apa yang mungkin kita nggak sadar ada? Dan seperti apa kita akan bersikap terhadap kebebasan yang diberikan Allah kepada kita selama masa pandemi ini? Ya, kalau di rumah saya, kebebasan itu mencakup makanan tentu,
Terus ketersediaan internet, pasti kuota. Kemudian waktu. Waktu menjadi kebebasan yang begitu penting, namun juga sedikit menjebak karena dengan suasana yang ada di rumah, kita seringkali anak-anak muda seperti saya itu bisa bangunnya molor. Padahal kalau misalnya kita kembali ke rutinitas yang biasa sebelum corona, begitu banyak waktu yang terbuang, begitu banyak waktu yang bisa saya gunakan untuk hal yang lain, tapi tidak saya lakukan. Saya tidak melakukan kebebasan, saya tidak memperlakukan kebebasan saya secara bertanggung jawab. Bagaimana dengan Anda? Dengan Bapak dan Ibu, juga teman-teman yang ada di rumah. Mari kita renungkan bersama hal ini, dan kiranya hasil perenungan kita boleh tetap tinggal di dalam hati kita, dan kita boleh terketuk untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Dimulai dari hari ini, besok, besoknya lagi, hingga seterusnya. Saya memberikan waktu untuk Bapak dan Ibu berdoa secara pribadi. Kemudian saya akan menutupnya dalam doa bersama. Allah Sang Sumber Rahmat yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang boleh Engkau hadirkan bagi kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh membaca kembali firman-Mu dan boleh merenungkannya kembali. Tuhan, kami sadar bahwa mungkin masih banyak kesempatan yang tidak kami manfaatkan dengan baik, yang tidak kami kelola dengan bertanggung jawab selama masa pandemi ini. Tuhan, ajarkan kami untuk lebih memperhatikannya, untuk mengubah sikap hidup kami dan mulai memperlakukannya secara bertanggung jawab ya Bapak. Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau berkenan bagi kami dan Engkau yang melindungi kami senantiasa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.